selamat pagi, Mas Yusef. Selamat pagi Mbak Sean. Iya, Mas. Selamat datang di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Silsian Mariana Anastasia Ririhena. Boleh dipanggil Sean. Asal saya dari Maluku, Ambon. Penempatan saya di Bandara Udara Kelas 1 Dominate Duar Osok, Sorong, Papua Barat Daya. Beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yusef Yoro, domisili saya Lampung. Kebetulan saya penempatan di Bandar Udara Kelas 3 UNEP itu. Tepatnya itu di NTT, Nusa Tenggara Timur. NTT. Tadi Mbak Sean satu penempatan sama kawan saya. Iya. Namanya Sinta. Oh iya, dia sama-sama saya, dia di PK. Ya, betul. Ya, Mas Yusef. Sudah Ya. berapa lama Mas di Lembata? Ya, kalau di Lembata mungkin dari November 2023 Mbak, sampai sekarang. Wow, sudah kurang lebih 6 bulan ya di Lembata. Ya. Gimana Mas untuk penyesuaiannya di Lembata dengan masyarakat sekitar? Gimana ya Mbak ya? Karena kan saya dari Sumatera nih, maksudnya kayak dari barat ke tengah lah, udah mau ke timur lah. Ya mungkin dari penyesuaiannya susah lah, dari sifatnya, dari budayanya, dari kultur-kultur yang ada di sini pasti beda dengan asal saya di Lampung. Jadi harus ekstra untuk menyesuaikan diri. Beradaptasi ya Mas ya. Nah, apalagi dengan cuaca yang sangat panas ini Mbak. Aduh. Semoga diberikan kesehatan selalu ya Mas, biar bisa semangat kerjanya. Amin. Terus Mas, kalau boleh tahu, ciri khas di Lembata itu apa saja ya Mas ya? Untuk ciri khas di Lembata itu, kalau yang terkenal ya, mungkin terkenal, ada dia namanya berburu paus dia di sini Mbak. Jadi dilaksanakan setiap tahun sekali ya, 1 tahun sekali. Dan itu dimulai di bulan ini kalau nggak salah, kemarin tuh dapat kabar tuh. Kapan-kapan main ke sini Mbak. Iya Mas, kalau ada rezeki dan dikasih berkat ya, nanti kita main-main ke Lembata. Oke Mas, biar kita nggak lama-lama lagi, langsung saja kita ke topik pembahasan kita di podcast kali ini. Mas, saya mau tanya, menurut Mas Yusef, apa sih itu bela negara? Menurut saya tuh bela negara itu ya adalah tekad atau sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin itu aja sih Mbak. Pokoknya ancaman-ancaman yang dari luar atau dari dalam yang bisa membahayakan kedaulatan negara. Iya Mas. Mas, di dalam dasar bela negara itu kan terdapat 4 unsur ya Mas. Boleh tolong dijelaskan apa saja 4 unsur yang terdapat di dalam dasar bela negara itu? Kalau unsur-unsurnya sendiri itu ada namanya itu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara tadi itu. Nah, yang terakhir itu rela berkorban untuk bangsa. Ya Mas. Kemudian untuk fungsi dan tujuan bela negara sendiri itu apa saja ya Mas? Mungkin kalau untuk tujuannya dulu ini Mbak ya. Iya, tujuannya boleh itu Mas. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang pasti ya kan Mbak. Iya. Langsung melestarikan budaya yang seperti yang tempat saya itu kayak berburu paus dan segala macam tadi. Iya. Itu kan termasuk budaya juga. Langsung menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terus menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Untuk fungsinya sendiri, untuk fungsinya nih Mbak, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua itu menjaga kebutuhan wilayah negara.
keutuhan, maaf Mbak, keutuhan wilayah negara. Yang ketiga tuh merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang terakhir merupakan panggilan sejarah. Iya Mas, saya cukup tertarik ya Mas sama tadi yang Mas katakan itu melestarikan budaya sekitar. Contohnya kayak tadi itu Mas berburu paus itu agak asing ya terdengar, cuman saya tertarik sih Mas dengan Itu kalau setahu saya yang kemarin, Mbak. Ini saya juga kurang tahu ya, kurang paham karena iya saya baru di sini. Itu sempat dilarang oleh pemerintah, cuman karena itu termasuk budaya di sini, udah turun temurun dari leluhurnya. Jadi mereka kayak pantangan gitu. Jadi kalau itu nggak dilakukan, nanti ada hal-hal yang mungkin yang terjadi di sini lah, mungkin atau gimana. iya Mas. Jadi pemerintah langsung membuat kebijakan, kalau nggak salah itu ya. Iya Mas. Boleh berburu tapi dengan catatan diporsir berburunya, jadi kayak jangan membabi buta kayak 1 tahun berapa. Iya. Baik Mas. Mengapa kita harus bela negara sih Mas? Mengapa kita harus bela negara? Pertanyaannya ini kan. Mungkin ada beberapa alasan. Alasan pertama itu historis. Yang alasan kedua itu geografis. Kemudian yang terakhir itu demografis. Yaitu karena bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, dan tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan konsep bela negara itu terdiri dari 2, yaitu fisik dan non fisik. Bela negara secara fisik tuh ya kayak pelaksanaan yang dilakukan oleh rakyat terlatih tuh, kayak pertahanan sipil, kayak terus resimen mahasiswa yang kayak demo-demo gitu mungkin ya Mbak. Terus iya Mas. Relawan rakyat tapi dia mengikuti pendidikan dasar militer gitu Mbak. Terus untuk yang bela negara non fisik tadi itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu mungkin belajar dengan sungguh-sungguh nih, untuk mahasiswa atau untuk kita yang ASN ini, kita harus belajar bersungguh-sungguh kan. Terus mencintai produk-produk dalam negeri, kayak ya makanan atau busana daerah dan segala macam. Lalu yang ketiga tuh mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Jangan malu berbudaya kita ya kan Mbak. Contohnya saya orang Papua, itu kan Mbak sebagai orang Papua harus bangga dengan budaya Mbak. Tidak langsung keempat itu tidak mencemari nama baik negara. Sebagai ASN apalagi kita harus menjunjung tinggi nama negara kita. Yang terakhir, tidak berpengaruh akan budaya asing dan yang bersifat negatif. Jadi hal-hal yang masuk dalam Indonesia, yang dalam negeri kita ini harus kita sharing lagi, karena hal-hal yang baik mengakhiri. Betul sekali Mas Yosef. Terus Mas, apa saja sih Mas manfaat dari bela negara itu yang didapatkan bagi kita masyarakat Indonesia, terlebih khusus kita sebagai seorang ASN? Oke Mbak, pertanyaan yang sangat menarik ini Mbak. Untuk manfaatnya itu ya mungkin membentuk sikap disiplin waktu lah kita sebagai ASN ya, aktif, mengatur kegiatan-kegiatan kita yang padat ini. Terus yang kedua itu membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan kerja gitu. Lalu membentuk mental dan fisik yang tangguh pastinya kan, menanamkan rasa cinta pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan kita gitu Mbak. Melatih jiwa leadership, apalagi kita kan sebagai calon-calon penerus bangsa ini, memimpin maupun memimpin kelompok ataupun diri sendiri. Benar sekali Mas. Ya, membentuk iman dan takwa kepada agama yang kita peluk Mbak. Terus menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Lalu kita membentuk sikap perilaku jujur. Sebagai ASN harus jujur,
tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Untuk mungkin saya tambahin dikit ya Mbak, untuk peranan ASN sendiri itu ya kita sebagai ASN sebagai agent change atau agen perubahan memiliki sifat kritis dengan mencoba menelusuri permasalahan-permasalahan sampai ke akar-akarnya ya. Peran ASN sangat penting dalam meningkatkan wawasan kebangsaan yang membuat maju bangsa ini kelaknya yang akan datang 2045 kita harus jadi negara yang emas ya. Dan itu penggerak dan mengambil keputusan sesuai dengan fungsi ASN yang tertera pada Undang-Undang ASN pasal 10 Mbak. Nah, di itu dijelaskan ada 3 pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Iya Mas. Mas, saya boleh kasih satu pertanyaan lagi nggak Mas? Oh boleh Mbak. Mas boleh berikan contoh gimana sih Mas dalam menjalankan nilai-nilai bela negara itu penerapannya dalam kesehariannya Mas sebagai pegawai ASN di kantor Wonopati ya Mas ya? Wonopoto ya? Wonopito. Oh iya. Wonopito, sorry. Ya kalau untuk penerapannya sendiri ya pasti kita datang tepat waktu, jujur, kerja keras, ya kan. Lalu kita melaksanakan apel pagi, upacara hari Senin gitu kan. Terus itu juga ada yang gotong royong ya kan. Di setiap kerja bakti itu kan ada gotong royong, cinta terhadap tanah air kita lah gitu. Terus bekerja dengan loyalitas. Benar sekali Mas. Iya Mas, izinkan saya ya Mas, berarti untuk mengambil secara kesimpulan ini, berarti kesimpulan yang dapat saya ambil itu kita sebagai ASN harus memiliki semangat dan sikap yang ingin berperan serta dalam usaha-usaha pembangunan dengan cara ikut serta menjaga kehormatan bangsa di hadapan dunia serta melestarikan kebudayaan Indonesia baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, karena budaya merupakan harta suatu bangsa dan alangkah bagusnya apabila harta tak ternilai tersebut dilestarikan. Menumbuh kembangkan semangat dan sikap rela berkorban dalam masa pembangunan. Sikap tersebut dapat diwujudkan dengan cara sehat jasmani dan rohani, tahan uji, selalu tegar menghadapi masalah, cekatan dalam bertindak, berpendirian teguh, sikap menanggung resiko, bertanggung jawab, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi untuk itu kita sebagai ASN yang profesionalitas, yang tumbuh sebagai generasi penerus bangsa, harus menanamkan dan menumbuhkan sikap bela negara itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN Kementerian Perhubungan. Bagaimana Mas Usep, apakah ada tambahan lagi? Menurut saya sangat cukup Mbak. Iya Mas, mungkin sekian dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengar podcast kami. Saya Sean dan juga rekan saya Usep Yoro. Kami pamit undur diri. Terima kasih Mas. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat selalu. Semangat kerjanya. Ya, salam buat kawan saya Mbak ya. Oke Mas.